Baik, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, pada pertemuan 7 Senin Oktober ini, materi yang akan kita coba bahas berikutnya adalah pengolahan teks dalam program. Di Smail, Anda sudah dipublish modul 5 fungsi bawaan pengolahan teks dalam program. Eh, yang pertama, rekan-rekan mahasiswa jangan sampai lupa mengambil daftar kehadiran dari jam 9.40 sampai jam 11.30. Attendance ini akan menjadi bahan penilaian tersendiri dan merupakan bagian daripada penilaian akhir nantinya. Kemudian di Smile juga ada asesmen 7 tugas minggu ke-7, pertemuan 7 yang dibagi menjadi dua bagian, pertemuan 7A dan pertemuan 7B. Apa tugas Anda ini? Tugas Anda ini merupakan bagian daripada modul 5 yang ada di akhir daripada modul tersebut. Jadi rekan-rekan mahasiswa boleh mendownload terlebih dahulu fungsi bawaan dari modul 5 ini. Eh, Setelah Anda download, kemudian Anda baca di dalam modul 5 ini, seperti yang tampak pada layar. Di dalam modul 5 ini membahas bagaimana mengolah string dengan program. Berikutnya adalah konstanta-konstanta dan variabel string yang ada di dalam. Terus bagaimana operasi input dan operasi output dalam pengolahan string. Kemudian bagaimana menampilkan atau mengakses elemen-elemen teks tersebut di dalam memori karena string tersebut memiliki data yang lebih daripada satu. Misalnya kalimat itu terdiri dari beberapa huruf dan segala macam. Kemudian fungsi-fungsi pengolahan string. Nah, di dalam modul ini sudah ada beberapa penjelasan. eh, Berikut contoh latihan. Misalnya pada contoh satu, ini operasi input-output teks atau string. Untuk operasi teks atau string ini, input-outputnya pemasukan data kepada sistem memori komputer untuk proses selanjutnya digunakan bisa menggunakan perintah gets atau perintah scanf. Bentuk umum pemakaiannya seperti yang tertera pada modul. Kalau menggunakan gets, di dalamnya ada variabel array, kemudian variabel array ini akan di scanf, akan dimintakan untuk dimasukkan dalam variabel persen %s, maksudnya persen string. Oke, itu contohnya ada di sini di dalam kotak. Teman-teman bisa mengetikkan program ini di dalam editor C++ atau Dev C++. Anda cobakan file ini, kemudian Anda coba lihat hasilnya. Eh, Anda coba jalankan sehingga hasil tersebut apabila mengalami kendala, silakan Anda diskusikan di WA Group. Saya rasa ini contoh yang ada di sini, ini rasanya sudah oke ini eh, codingnya, sehingga Anda bisa mencobakan. Berikut contoh-contoh yang lain, ada menampilkan isi variabel menggunakan printf dalam kurung persen string, kemudian ini contohnya bentuk satu ditampilkan a, i, u, e, o dan segala macam. Mengakses elemen string maksudnya adalah mengakses bagian-bagian daripada elemen-elemen yang ada di dalam kalimat tersebut atau kata tersebut. Misalnya, masukkan satu kalimat maksimal 25 karakter, 255 karakter. Maka komputer akan mencoba menghitung dengan perintah for, pengulangan, sepanjang kata tersebut, sepanjang kalimat tersebut, maka dia akan mengeja berapa banyak itu karakter yang ada di dalam. Ini contoh mengakses elemen string. Eh, Jika contoh di atas dijalankan, ini, maka akan keluar
Saya suka belajar bahasa C, jumlah karakternya 26. Jadi yang menghitung karakter panjangnya karakter ini, saya suka belajar C ini, yang menghitungnya adalah program atau kode program yang kita gunakan dengan menggunakan for. Ini, itu ya. Ah, oke, selanjutnya ada contoh program lagi mengakses beberapa. Oh ya, modul 5 ini berkaitan juga dengan modul 4 dan eh, tes formatif yang teman-teman lakukan minggu kemarin. Oke, kira-kira itu isi modul ini, bagaimana mengaksesnya. Di akhir dari modul ini, teman-teman bisa mengerjakan ada satu tugas kasus, yang ini dia, latihan kasus tugas, ada empat, satu, ketikkanlah kalimat melalui keyboard dan segala macam. Dua, masukkan nama Anda, rubah dalam menjadi huruf besar. Ini dengan program ya, bukan kita yang merubahnya dengan program. Balikkan urutan kalimatnya, selanjutnya tampilkan ke layar. Tiga, ketikkan sebuah kalimat, hitung dan jumlahnya, dan tampilkan jumlah spasinya. Empat, ketikkan sebuah kalimat, kemudian tampilkan kalimat tersebut satu kata per baris. Jadi ada empat tugas ini, kemudian teman-teman bagi dua. Yang satu dan dua itu masuk bagian 7A, 3 dan 4 itu masuk bagian 7B. Sehingga kalau selesai Anda buat, maka untuk nomor satu sama nomor 2 itu Anda kirimkan lewat asesmen tugas P7A dengan nama file tugas P7A1 diikuti NIM dan tugas P7A2 diikuti dengan NIM. Anda submit di bagian ini, kemudian untuk di bagian B, Anda submit nomor 3 dan nomor 4-nya dengan nama file tugas P7A3 NIM dan tugas P7A4 NIM. Submit file dibuka dari tanggal 6 hari ini jam 9.40 sampai tanggal 12 Oktober jam 23.59. Saya rasa itu mungkin yang perlu Anda perhatikan dan menjadi cermati dalam pengumpulan tugas. Eh, Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, mungkin pertemuan ini saya rekamkan ke Anda sebagai pengenalan terhadap materi hari ini karena saya berpikir kita ada dua kelas. Jika kita masukkan dalam online semua, sudah beberapa kali pertemuan, ada tiga atau empat kali pertemuan. Sepertinya jaringan saya terbeban sehingga sering mengalami kendala di dalam pertemuan online-nya. Maka bahan ini saya jelaskan dahulu melalui rekaman online. Setelah itu Anda bisa mengakses rekaman ini di Smile, kemudian Anda coba mengunduh apa yang menjadi materi kita pada pertemuan hari ini. Begitu kira-kira mungkin eh, segala sesuatu yang berkaitan dengan materi ini, saudara bisa berdiskusi di dalam WA Group yang terbuka menyampaikannya dan eh, itu saya kira. Satu lagi yang paling penting karena sampai minggu kemarin beberapa daftar hadir masih mengalami masalah untuk diakses katanya, tetapi teman-teman yang lain itu saya rasa tidak ada masalah. Nah, untuk itu mungkin perlu Anda antisipasi. Daftar kehadiran itu tidak akan terbuka, daftar kehadiran tidak akan terbuka sebelum jam 9.40 sampai jam 11.30. Jadi mohon ini Anda cermati, kalau Anda buka dia jam 9.39, maka akan tidak kelihatan nanti submit attendance-nya. Nah, ini setelah itu Anda buka lagi, dia akan tercache di handphone Anda dan Anda akan mengalami kendala. Kalau tercache lagi di dalam handphone Anda, rasanya aplikasi Anda tutup, kemudian Anda buka kembali, dan Anda akses kembali daftar kehadiran. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kondisi ini. Eh, ya, mungkin kalau ada yang perlu Anda diskusikan, Anda boleh eh, berdiskusi di dalam WA Group terkait ini. Saya akhiri. Banyak maaf, nilai topik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.